Kalau di mazhab Syafi'i unik, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperinci, ada sunnah itu diperinci lagi. Kalau di mazhab Syafi'i saya baca ada sunnah kifayah, ada sunnatu ain. Sunnah kifayah maksudnya kalau ada di kalangan keluarga tersebut yang mampu, ada yang tidak mampu tapi ada satu yang mampu, maka tidak ada yang melaksanakan kurban, maka dia dihukumi makruhah, dibenci. Kemudian tadi sunnatu ain, maka itu yang mereka mampu memang harus wajib untuk berkurban. Mari kita simak kajian yang akan disampaikan Al Ustadz Misriadi bagaimana tentang fikih kurban. Mari kita simak dengan seksama. Mengambil fadilah, mari kita buka majelis ilmu kita dengan lafaz basmalah. Dan kembali lagi kita luruskan niat kita lillahi ta'ala. Kepada Al Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak hadirin majelis ilmu yang dirahmati Allah. Sebagai hamba Allah yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya, maka tidak ada kata-kata yang pantas kita ucapkan kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Terlebih pada hari ini kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, rahmat dan hidayahnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah dilanjutkan dengan pengajian yang sebagaimana setiap malam Jumat kita laksanakan di masjid yang kita cintai ini, dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan pada saat sekarang ini, baik ibadah yang wajib
ataupun majelis ilmu yang kita laksanakan saat sekarang ini. Selanjutnya selawat beriring salam. Tak lupa kita sampaikan keharibaan yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Berbicara tentang ibadah kurban, tidak terlepas dengan kisah suri tauladan terbaik selain Rasulullah SAW, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail alaihissalam. Kalau kita jelaskan malam hari ini dengan waktu ba'da maghrib sampai isya, ini gak akan selesai sejarahnya saja. Belum lagi hikmah yang bisa kita ambil. Jadi saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sekalian sudah paham tentang sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Akan saya singkatkan saja, nanti akan kita ambil hikmah-hikmah dari ibadah kurban itu sendiri. Ketika itu Ibrahim alaihissalam sudah lama hidup berumah tangga, tidak memiliki seorang anak, dan kemudian setelah diizinkan menikah dan diperintahkan oleh istrinya untuk menikah dengan wanita pilihan istrinya, yaitu Siti Hajar. Ini pilihan dari istri Ibrahim alaihissalam. Kemudian menikah mereka, dan akhirnya lahirlah seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Singkat kisah, setelah Ibrahim alaihissalam beranjak dewasa menjadi anak yang cerdik pandai, datang perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya. Ini ujian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, tidak akan dikatakan beriman jika seseorang itu belum mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercintanya, putra satu-satunya. Ini luar biasa. Pada tanggal 8 Zulhijjah, beliau diperintahkan untuk menyembelih dalam mimpinya seperti itu. Maka dia masih berpikir, apakah ini benar perintah dari Allah atau hanya setan yang membisikkan dalam hatinya. Keesokan harinya Ibrahim masih mimpi yang sama. Pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan di situ beliau mulai yakin bahwasanya ini perintah Allah. Karena berulang-ulang. Sampai 3 kali mimpinya berulang-ulang. Dan yakin benar ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggal 10 Zulhijjah Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya. Wahai anakku, ayah diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Jelas di Al-Quran dikatakan, silakan wahai ayah. Kalau itu perintah Allah, insya Allah engkau akan mendapati keimanan dan ketakwaan pada diriku. Ikhlas Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada pagi harinya Nabi Ibrahim memanggil anaknya dan memanggil istrinya untuk memandikannya, membantu untuk memandikannya. Wahai istriku, bantulah aku untuk memandikan Ismail. Kemudian berilah ia pakaian yang baik, kasih parfum atau minyak wangi. Dan istri juga berkata, mau dibawa kemana?
Ada yang mengatakan mau dibawa jalan-jalan. Bawa jalan-jalan. Dirahasiakan. Kemudian dibawalah Nabi Ibrahim, Ismail oleh Nabi Ibrahim ayahnya naik ke sebuah bukit yang sampai sekarang disebut dengan Bukit Kurban. Dalam perjalanannya yang namanya Ibrahim alaihissalam sedang melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala karena taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sang setan ini gak pernah tinggal diam. Setan kepanasan. Setan mencoba untuk menggagalkan rencana Ibrahim alaihissalam ini. Dia membisikkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, masa benar tega banget kamu? Anak cuma satu-satunya mau kau sembelih. Berapa tahun kamu menunggunya anak ini? Sudah tumbuh besar dewasa, sudah pandai dia, mau kau sembelih. Yang betul saja ini. Begitulah kata setan. Maka Ibrahim mengatakan, ini perintah Allah. Jangan kamu ganggu, jangan kamu halang-halangi. Dilemparlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setan tersebut dan lari. Apakah cukup sampai di situ menggodanya? Tidak. Terus menerus karena gagal Ibrahim digoda, maka dia berpikir setan tadi, aku akan sampaikan kepada istrinya, kepada ibunya Ismail, ini pasti sangat sayang dengan anaknya, gak akan bisa, ini pasti gagal rencana ini. Maka iblis terus mengganggunya dan menyampaikan kepada istrinya atau ibu dari Ismail alaihissalam, wahai Siti Hajar, kamu tahu nggak kemana Ismail dibawa sama Ibrahim? Dibawa jalan-jalan. Ismail itu mau disembelih sama Ibrahim, sama suamimu. Gila nggak itu? Kenapa rupanya? Katanya perintah Tuhan. Benar, katanya perintah Tuhan. Iya, katanya perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan, kata istrinya, kata istri Siti Hajar tadi, kalau ini benar perintah Tuhan, jangankan anakku yang disembelih, saya pun mau digembeli, mau disembelihnya. Maka dia lari dari istrinya. Setan berkata, wah ini lebih gila daripada Ibrahim. Malah dia mau mendaftarkan diri untuk disembelih. Kemudian jalan terakhir dia ingin menggoda Ismail alaihissalam. Ini pasti sang anak goyang ini gagal, ini pasti gagal. Dia dua kali gagal, yang ketiga kepada Ismail. Bisikan, wahai Ismail, itu ayahmu nggak bener itu. Masa kamu disembelih? Yang betul aja, kamu kan anak satu-satunya. Itu nggak betul perintah dari Tuhannya. Wahai iblis, laknatullah, kata Ismail, kamu jangan mengganggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah Tuhan nggak bisa dibatalkan. Aku ingin mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ganggu. Maka akhirnya dilemparlah setan tadi oleh Ismail. Akhirnya si setan tadi gagal untuk menggoda pelaksanaan seorang hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini dapat kita ambil hikmah yang besar. Apa itu? Artinya dimanapun kita berada, setiap kita melaksanakan kebaikan-kebaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya hablum minallah ataupun hablum minan nas, setan tidak akan berhenti untuk menggoda kita. Termasuk pada malam hari ini. Untuk hadir di majelis ilmu ini bukan hal yang mudah. Berat ini. Apalagi tadi sudah sempat ada hujan yang datang sedikit. Kalau lebih banyak lagi hujannya, insya Allah lebih banyak lagi yang nggak datang. Ini bisa dipastikan. Kenapa? Berat untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini. Setan selalu menggoda, selalu mengganggu kita. Apalagi melaksanakan sholat berjamaah. Waktu subuh lagi berat. Berat sekali. Waktu asar juga itu berat.
Karena setan selalu menggoda kita. Pagi hari misalnya waktu subuh, cuacanya dingin, mau mandi dingin, takut. Ternyata kita bisa terhindar dari bisikan setan tersebut dan akhirnya kita bisa mengalahkannya. Akhirnya kita bisa melaksanakan sholat ke masjid. Apakah sudah sampai di situ? Tidak. Ketika wudhu kita cepat-cepat, akhirnya dingin, cepat-cepat wudhunya, akhirnya tidak sempurna. Gak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu perintah Allah untuk melaksanakan wudu. Kalau wudu tidak sempurna, bisa jadi sholatnya juga tidak sempurna. Kalau wudunya tidak sah, sholat juga tidak sah. Karena kunci ibadah sholat adalah dari wudunya. Jadi intinya setan itu nggak pernah berhenti mengganggu manusia dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Inilah salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Nah di sini kita perhatikan dalam sebuah riwayat itu ada mengatakan, katanya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih hewan yang dikurbankan itu sebanyak 1000 ekor kambing, 100 ekor unta, 300 ekor sapi, sampai sebegitunya. Wallahu alam apakah ini hadisnya sahih atau tidak, tapi ini salah satu motivasi bagi kita untuk berkurban. Ibrahim alaihissalam bisa berkurban sebanyak itu. Bahkan bukan hanya hewan-hewan yang dikurbankan, anaknya sendiri pun beliau kurbankan. Lihat dalam penyembelihan, ketika ia sembelih itu, disembelih, Ibrahim Ismail mengatakan, ya tolong tutup wajahku dan wajahmu. Barangkali kalau kita melihat, saling melihat nanti bertatapan mata, bertatapan wajah, kamu akan ragu-ragu dan tidak jadi menyembelihku. Disuruh menutupnya, kemudian tangan disuruh mengikatnya, kaki disuruh mengikatnya supaya tidak merasa sakitnya nanti. Luar biasa. Tapi ketika disembelih, subhanallah, ketika disembelih mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, pertama kali ini leher enggak mempan. Kan itu kisahnya. Enggak mempan, digorok dengan pisau yang sangat tajam. Akhirnya dia mencoba apakah ini enggak tajam yang untuk menyembelih Ismail. Dicobalah ke batu yang keras. Pecah batunya, tajam. Ini kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah seperti itu masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran Nabi Ibrahim. Ketakwaan Nabi Ibrahim masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah berubah keyakinannya atau tidak? Ternyata tidak berubah keyakinannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diulang sekali lagi. Ismail pun mengatakan, "Ya, coba lepas ikatan tangan dan ikatan kakiku. Barangkali Allah belum melihatku dengan keikhlasan. Coba lepas semua biar lebih ikhlas saya." Dilepas semuanya, disembelihnya, putus lehernya, tapi ternyata bukan leher Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu seekor kibas yang besar, kibas yang gemuk. Subhanallah. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan darahnya itu, bukan sesembelihannya, tapi ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasannya dalam surah Al-Maidah ayat 27 itu kalau enggak salah, hanya amalan orang-orang yang bertakwalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah ayat 27. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang bertakwalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai takwa itulah yang penting yang sampai kepada Allah. Kalau dagingnya semuanya itu disampaikan kepada umat manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
tapi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka digantilah oleh Allah dengan seekor kibas yang besar. Bapak Ibu majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dalam peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail alaihissalam ketika itu, yang penuh dengan pengorbanan yang luar biasa, saking cintanya kepada Allah, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dibalasi dengan ibadah ataupun dengan sesuatu yang sangat baik sekali. Apa itu? Orang yang mencintai Allah, yang taat kepada Allah, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balasi dengan dihapusnya segala dosa yang dilakukan, terutama dosa-dosa yang johir ini, dosa yang ada pada diri kita, dosa yang ada di anggota seluruh tubuh kita, dari mulai kepala, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Allah akan hapuskan semua. Ini jelas. Allah akan berikan imbalan yang sesuai, bukan kebaikan dunia. Kalau kebaikan dunia ini nggak ada apa-apanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan hapuskan itu. Salah satunya yang bisa menghapuskan itu adalah udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Maka dari itu bersyukurlah kamu, laksanakanlah sholat, fasholli, tegakkan sholat dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar kita terbebas dari perbuatan keji dan kemungkaran. Enggak cukup hanya dengan sholat. Rabbi kawanhar, menyembelih hewan kurban. Hewan kurban ini luar biasa. Hewan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri hewan yang berkah itu gampang, Pak. Ya. Sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semakin habis tapi semakin banyak. Orang yang hartanya berkah, rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin membantu saudaranya, hartanya nggak akan berkurang. Semakin banyak ada saja rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Hewan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Sapi, kambing, ini termasuk hewan yang diberkahi oleh Allah. Unta dan sejenisnya itu termasuk hewan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat seperti kucing misalnya. Kucing, Pak, kalau beranak itu 1, 2 atau 3. Ya, Pak. Masih nyambung, Pak? Masih. Ya. Kucing itu kalau beranak 1, 2 atau 3. Bisa 3, 4, 5. Jarang itu kalau beranak kucing 1, jarang. Coba kalau dipikir-pikir, banyak nggak yang mengkonsumsi kucing? Enggak. Di sini nggak ada. Saya yakin di sini nggak ada yang makan kucing ini. Nggak ada. Yang jelasnya umat Islam nggak ada yang makan kucing, bisa dikatakan seperti itu. Tapi anehnya, kok spesiesnya nggak banyak? Kemana kucing-kucing itu? Ya kan, Pak? Bu, kemana kucing itu? Lahirnya banyak, 4, 5. Kok nggak banyak? Kemana mereka? Nggak ada yang makan. Oh, dibuat bakso, Pak, itu sebagian, nggak di sini. Kita cerita di sini. Kok cuma sedikit? Nah, di sini mungkin masih banyak yang makan itu ya. Saya contohkan di pulau yang nyebrang laut sampai 2 jam perjalanan. Di Pulau Sabang itu saya lihat banyak monyet. Sudah pernah ke Sabang? Pak Dabir sudah ya? Belum. Tapi ada kan yang pernah ke Sabang. Kalau belum pernah bayangin aja.
pulau itu di seberang laut kalau naik feri dari Ulele menuju Pelabuhan Sabang 2 jam perjalanan. Di sana banyak monyet. Waktu kita lihat pertama di sana, spesiesnya seperti itu dan banyak dia melahirkan anak. Beberapa tahun kemudian kita ke sana, ya jumlahnya masih segitu-gitu saja. Saya tanya sama orang Sabang, ada yang makan monyet di sini? Enggak ada. Kenapa? Mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Tapi kenapa kok monyet di sana itu nggak berkembang biak? Lembu malah banyak di sana. Kambing banyak. Padahal yang namanya kambing dan lembu setiap setahun sekali pasti disembelih oleh umat Islam. Betul Pak? Kenapa lebih banyak spesiesnya? Padahal lembu itu melahirkan 1 tahun 1 kali ya Pak Jiran. 1 tahun 1 kali cuma. Ini kena PMK lagi, mati lembunya. Bapak ini mati, anaknya mati. Tapi spesiesnya kenapa lebih banyak ini dibandingkan dengan kucing, dengan monyet tadi? Kenapa? Karena kucing dan monyet itu enggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggak ada yang bunuh, nggak ada yang mengkonsumsinya, tapi jumlahnya cuma itu saja. Kemana yang lahir itu? Wallahu a'lam. Itu contoh yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hewan yang kita korbankan saat ini berupa kambing ataupun lembu, itu hewan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita sembelih, semakin banyak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Ibrahim dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Disembelihnya Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa taala seekor kibas yang besar. Dari mana? Urusan Allah. Kenapa sapi sekarang ini banyak, kambing sekarang ini banyak? Itu urusan Allah yang menentukan barokahnya itu. Jadi kalau yang berkah itu insya Allah akan semakin banyak, enggak semakin habis. Uang kita infakkan di jalan Allah akan semakin banyak. Rezeki Allah diberikan kepada kita dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Enggak tahu dari mana Allah kasih itu. Kita kurban tahun ini, insya Allah tahun depan bisa kurban lagi. Tahun ini hanya seekor kambing, insya Allah tahun depan 1 ekor lembu, 1 keluarga. Yang penting kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurban itu. Jadi banyak pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah kurban yang kita laksanakan sekarang ini. Bayangkan saja, kalau sampai monyet ataupun kucing itu spesiesnya atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Di mana-mana ada kucing, nggak bisa bergerak kita Pak, nggak bisa bergerak kita. Alhamdulillah, itulah yang diberikan banyak itu adalah hal ataupun sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memberikan ganjaran yang pertama sekali kepada orang yang mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang memang benar-benar lillahi taala. Balasannya itu apa? Diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengampuni dosa-dosanya dari ujung rambut yang paling ujung dan ujung kaki yang paling ujungnya, yaitu kuku kita. Makanya dalam sebuah hadis nanti ibadah ataupun hewan yang kita kurbankan itu nanti akan menjadi saksi kepada kita bahwasanya kita berkurban. Dalam hadis dikatakan bagi yang berkurban mulai tanggal 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah kita dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut yang ada di tubuh kita. Kenapa? Karena Allah akan menghapuskan dosa itu ketika kita akan melaksanakan udhiyah, ketika melaksanakan penyembelihan. Setelah itu disempurnakanlah itu, baru kita potong kuku kita, potong kumis kita, potong rambut kita dan lain sebagainya, dengan harapan agar ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 31. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku,
Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas, karena kita ini manusia ya, yang tidak luput dari perbuatan dosa, tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mengaji seperti ini, menghadiri majelis ilmu seperti ini, melaksanakan ibadah sholat saja pun kita berbuat maksiat. Di mana maksiatnya? Kan gitu. Lawang sholat kok berbuat maksiat, di mana maksiatnya? Kita berbuat maksiat kepada Allah ketika sholat, ketika kita tidak fokus kepada Allah. Fokusnya itu saat pertama, Allahu Akbar, masih fokus. Apalagi ketika sholat zuhur, bacaan imam kan tidak diharapkan. Kita sudah selesai membaca surat yang pendek, depannya imam baca surat yang panjang. Nah, kadang-kadang terlayang kemana-mana. Ya. Nggak pun seperti itu. Kita sering sholat Allahu Akbar ngelamun, padahal sedang sholat, itu termasuk sedang bermaksiat kepada Allah. Maka untuk menghapuskan dosa itu, beristighfar selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kenapa? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, barusan saja saya beribadah kepadamu ya Rabb, tapi saya juga bermaksiat kepadamu, ampunkan ya Allah. Dan dengan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu udhiyah, pengorbanan atau kurban ini salah satu ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita di anggota badan kita, kehilapan kita. Tadi di muqaddimah pembaca sudah mengatakan bahwasannya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban, sunnah muakkad atau wajib ain. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Rasulullah SAW sangat menekankan bagi para sahabat-sahabat yang mampu tapi tidak berkurban. Sampai-sampai ketika itu Rasulullah agak marah karena melihat sahabat-sahabat tidak berkurban padahal dia mampu. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi ia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ini kata Rasulullah. Man kana lahu sa'wal falam yutta fala yuqarribana musallana. Riwayat Abu Daud. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Itu kata Rasulullah. Kenapa? Ini saking pentingnya ibadah kurban itu kita laksanakan. Karena ibadah kurban ini sifatnya ibadah tahunan, setahun sekali. Bahkan ada yang membolehkan ketika kita nggak punya uang boleh kita berhutang, tapi hutangnya yang jelas. Misalnya pada saat ini hari kurban saya belum mendapatkan uang, tapi insya Allah nanti saya dapatnya nanti di akhir bulan 7 baru dapat uangnya itu. Sudah ada akadnya, tinggal pencairannya misalnya seperti itu. Boleh kita berhutang? Boleh. Kita sampaikan yang jelas seperti itu. Untuk berkurban, kenapa? Sifatnya tahunan, ibadah yang sangat penting. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai takwa tadi. Karena hanya nilai takwa lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskanlah niat kita kalau mau berkurban karena Allah, bukan karena siapa-siapa, juga bukan karena gengsi. Aku si Polan itu saja kerjaannya di PT Sasino bisa berkurban. Tahu Pak PT Sasino? Sana sini nongkrong. Ya, PT Sasino namanya, sana sini nongkrong bisa kurban. Lah saya yang guru, yang jelas ada ya kesejahteraannya kok nggak bisa kurban? Bukan karena itunya. Ya, tapi karena Allah kemampuan itu dan meyakinkan diri kita agar kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita untuk berbuat kebaikan walaupun berhutang tadi, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkurban
itu setahun sekali, ibadah tahunan. Tapi kalau berhutang gak ada jaminannya untuk membayar, jangan dicoba-coba. Gara-gara hutang kita mendapatkan suatu kewajiban, yaitu wajib membayar hutang. Iya kan Pak? Hukum kurbannya belum sampai kepada wajib, tapi hutangnya menjadi wajib. Karena wajib membayar hutang itu. Jadi kalau sudah jelas jaminannya itu, kita bisa membayar tanggal sekian bulan sekiannya itu, maka insya Allah itu boleh untuk berhutangnya. Kenapa? Itu saking pentingnya ibadah kurban ini. Jadi hikmah yang bisa kita ambil, yang pertama sekali kita harus menyadari bahwasanya yang namanya setan atau iblis itu selalu menggoda umat manusia ketika kita berbuat kebaikan di muka bumi ini. Ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti setan itu mengganggu manusia untuk menggagalkan ibadah manusia itu. Ya. Kalau berupa iblis laknatullah atau setan, kita bisa mengusirnya dengan istighfar. Setan itu akan hilang. Tapi kalau setan yang berbentuk HP seperti ini susah mengusirnya. Setan yang berbentuk manusia, setan yang berbentuk teman, itu susah menghapusnya. Kadang seperti saya jualan itu, waktu zuhur mau sampai, di situ pula datang pelanggan 2-3 orang. Ini bisa menghalangi, ini setan yang ingin menggagalkan supaya kita nggak berangkat ke masjid. Makanya kalau jaga toko itu jangan sendirian. Harus ada kawannya, jangan laki-laki semua, harus ada perempuannya. Karena perempuan gak wajib melaksanakan sholat berjamaah di masjid, laki-laki wajib melaksanakan berjamaah di masjid. Jadi tinggal yang perempuan, kita berangkat saja. Itu kadang-kadang setan seperti itu. Siang hari gak ada yang datang, begitu mau masuk waktu maghrib datang yang pelanggan tadi. Ada pula yang jauh, kalau yang jauh gampang ngajaknya. Yuk maghrib dulu ke masjid, kita ajak ke masjid. Kalau yang dekat, ini susah. Ataupun kita nggak kenal, itu yang susah. Jadi ada beberapa hal hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama dari kurban ini, dari peristiwa kurban, kita bisa melihat bahwasanya setan itu tetap menggoda manusia, ya, ketika kita hendak beribadah, terutama berkurban ini. Kemudian yang kedua, harta yang paling berharga sebenarnya itu adalah harta yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah, keberkahan tadi. Maka insya Allah kalau kita berinfak, bersedekah, berkurban, harta itu nggak akan pernah habis, tapi Allah akan memberinya lebih banyak lagi. Seperti yang saya contohkan tadi, ya, lebih banyak lagi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Karena yang memberikan rezeki itu bukan manusia, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu dari jalan mana saja. Kemudian yang terakhir, yaitu di antara hikmahnya kita bisa mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala kalau memang benar-benar berkurbannya karena Allah dan dengan atas dasar cinta kita kepada Allah. Karena balasan cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lain kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Terutama dosa-dosa yang johir seperti anggota badan kita. Seluruh tubuh kita ini yang telah berbuat maksiat, ya, melangkahkan kaki kita kemana saja, atau berbicara yang tidak benar. Nah, ini akan insya Allah ada peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan ibadah kurban ini. Allah akan hapuskan itu, Allah akan ampunkan itu, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan kita hidup dalam kehidupan yang benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Mohon ampun saya kepada Allah atas salah dan khilaf dalam menyampaikan firman Allah. Laliqa ma'asalama walaukumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak pada Al-Ustaz atas tausiahnya mengenai fikih kurban. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan berbagai pelajaran dan manfaat bahwa kurban itu adalah syariat yang sangat urgen, penting. Kalau melaksanakannya dekat-dekat hari ini memang berat, Bapak Ibu sekalian. Berat. Tapi kalau kita memang sudah rencanakan
jauh-jauh hari. Sistem menabung tadi bahkan disampaikan Al-Ustaz bisa berhutang. Nah, maknanya memang sangat penting bahwa ibadah udhiyah ini, kalau kita lihat bagaimana orang yang berhambur-hambur kan uangnya, duduk di warung sana warung sini, kemudian ada yang membeli ad-dukhan, rokok, perharinya satu bungkus itu berapa harga rokok? Gudang garam berapa? Nah, saya tahu namanya aja. Gudang garam ada Sempurna, ada Mila, itu 10.000 lah, paling murah itu, yang ukuran kecil. Kalau kita pikir-pikir berapa banyak harta yang sudah dihamburkannya, padahal dia sudah tahu la dharara wa la dirara. Kalau kita bacakan itu, nah, adalah Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, bahkan siapa yang memiliki dalam penjabaran hadis itu kelapangan rezeki, itu maksudnya adalah dia memang sanggup di Idul Adha itu ada pangannya, kutnya, maka dia memang harus diwajibkan untuk berudhiyah kurban. Itu tadi kalau memang dekat-dekat harinya memang agak payah. Aduh mikir, 2 juta. Belum lagi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini sudah kita dengarkan bagaimana manfaat fadilah tentang fikih kurban. Dan kembali lagi kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian dan pemirsa sekalian dimanapun berada, dukung media sosial media akun dakwah kita, itu Koin Dakwah. Ada YouTube-nya, ada Instagram dan Facebook-nya, like dan subscribe. Bapak Ibu jangan salah bahwa kata Al-Imam Syekh Al-Utsaimin dalam kitab tafsir beliau, tafsir jilid 2, tafsir surah Al-Baqarah, beliau mengatakan wa min asbabil maghfirah an tanshuru saraillah. Dari sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala engkau menyebarkan kebaikan, menyebarkan syariat-syariat Islam. Bapak Ibu like, subscribe kan, atau kirim ke grup wali santri-santrinya, murid-muridnya, sertanya, dibagi. Pahala jariah mengalir kepada kita. Kita sudah tahu itu Bapak Ibu, tapi kadang padahal setiap hari HP itu ada di genggaman kita. Tapi itulah, mari kita ringankan jari kita supaya ada juga olahraga jari kita. Alhamdulillah, mari kita tutup majelis ilmu kita ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kembali lagi kita sampaikan bahwa Koin Dakwah ini bukan bergerak di majelis ilmu saja, kita akan membantu orang-orang fakir duafa. Kita akan menyalurkan juga kepada fakir duafa miskin berupa pangan atau beras yang sebisa kita salurkan melalui orang-orang muhsinin. Kemudian nanti kita juga akan memberikan program-program. Itu tadi Al-Ustaz mengatakan Sabang. Alhamdulillah saya pernah ke sana Bapak. Dan mungkin kita bisa nanti seperti majelis-majelis ilmu yang ada di Jawa sana, touring kan, touring Koin Dakwah ke Bukit Tinggi. Pak Salman Abron yang guide-nya kan, memimpin naik kereta, walaupun 3 malam di jalanan tidak apa-apa. Alhamdulillah, insya Allah kita akan memberikan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Ingatlah apa yang kita akan tanam di dunia ini dan niatkan lillahi ta'ala, insya Allah menjadi simpanan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.